dikatakan ramalan bahwa Pak Prabowo akan jadi presiden di usia tua, nih konon katanya Gus Dur gitu ya, kola Gus Dur tua gitu kan. Iya, iya. Saya terus terang tidak pernah mendengar beliau mengatakan itu. Saya juga tanya semua, kakak saya tanya, adik saya tanya, ibu saya tanya, semua orang-orang dekatnya Bapak saya tanya, semua asistennya Gus Dur, pengawalnya Gus Dur semua saya tanya, pernah dengar nggak? Nggak ada yang pernah dengar. Mengkudeta Gus Dur rasane kok dikudeta ngomongin. Piye to? Nek contoh-contohe nggih. Ora usah diomongne iku sapa. Wis padha ngerti kabeh. Tapi ngeten. Ora apa-apa nek arep bejuk terus ora apa-apa. There are four presidents. The first one is crazy about women. The second one is crazy about fortune. The third one is truly crazy. The fourth one, myself, is driving people crazy. I like it. Pak Prabowo kan punya catatan spiritual juga sama Gus Dur. Ini tolong Ya, saya betul. mau klarifikasi ini. Betul. Ya, dianggaplah konon kabarnya Gus Dur pernah bilang bahwa Prabowo itu adalah orang yang ikhlas. Iya kan, orang yang paling ikhlas. Kemudian Pak Prabowo juga ada lagi konon perkataan bahwa dari Gus Dur, penting sekali Gus Dur jadi ini akan menjadi presiden di masa tuanya. Ya, oke. Tafsirnya gimana tafsirnya? Ya, kalau soal ikhlas, memang Gus Dur mengatakan itu. Oh, memang kata. Memang mengatakan itu. Banyak sekali orang yang mendengar Om Wai. Banyak sekali Gus Dur mengatakan Pak Prabowo orang yang ikhlas. Dan saya lihat juga beliau kan berkali-kali kalah juga tetap saja, dan terakhir baik juga sama Pak Prabowo, Pak Jokowi gitu kan. Ikhlas di situ ada keikhlasan. Betul. Ya kan? Nah, kalau yang soal kedua yang dikatakan ramalan bahwa Pak Prabowo akan jadi presiden di usia tua, nih konon katanya Gus Dur gitu ya, kola Gus Dur tua gitu kan. Iya, iya. Saya terus terang tidak pernah mendengar beliau mengatakan itu. Saya juga tanya semua, kakak saya tanya, adik saya tanya, ibu saya tanya, semua orang-orang dekatnya Bapak saya tanya, semua asistennya Gus Dur, pengawalnya Gus Dur semua saya tanya, pernah dengar nggak? Nggak ada yang pernah dengar. Jadi saya juga nggak tahu ini perawinya nih siapa nih? Siapa? Mana Om Boy juga ditanya. Lah, ini Om Boy pernah dengar nggak? Protokolnya, aku nggak pernah dengar. Lah, Coba itu. ditanyakan yang lebih sahih. Nah. Siapa? Ya, Duria langsung ke Bu Nuria atau Iya. Mbak Yeni Wahid dan Iya. apa saudara-saudaranya. Iya, nggak ada yang pernah Gitu. dengar, Om Wai. Oh. Jadi buat saya ya ini ya nggak tahu ya nggak tahu, saya nggak tahu siapa yang Iya, ini. makanya. Kalau yang pernyataan Gus Dur yang lain-lain kita pernah dengar. Ya, kan? betul. Gus Dur ketika memimpin itu memimpin dengan hati untuk masyarakat banyak. Yang dikedepankan oleh Gus Dur selalu kepentingan masyarakat. Gus Dur dituntun oleh kaidah fikih tasyarruful imam ala ra'iyah manutun bil maslahah. Kebijakan seorang pemimpin harus berhubungan langsung dengan kesejahteraan rakyat yang dipimpinnya. Karena itulah rakyat merasakan, masyarakat merasakan kedekatan. Karena kebijakannya Gus Dur bukan untuk menguntungkan diri sendiri, tindakan-tindakannya bukan untuk diri sendiri, tapi untuk kepentingan masyarakat banyak. Itulah yang membuat kemudian ada Rosonya itu tetap ada, tetap melekat. Hati kita bertaut, walaupun mungkin nggak kenal secara pribadi. Jenengan kenal kula dekat tidak? Kira-kira jenengku lengkap mawon jenengan belum tentu tahu loh. Nah, tapi kita semua disatukan oleh perasaan keterikatan karena kecintaan kita pada Kiai Haji Abdurrahman Wahid dan para leluhur-leluhur di atasnya. Nggih napa nggih?
Kinten-kinten nek kula teng mriki niki dudu anake Gus Dur paling ya ora disalami. Kinten-kinten nek jenengan teng mriki niki sanes menghadiri acara ini, kula nggih wis liwat-liwat wae. Nggih to? Saya pikir peziarah. Lah peziarah memang banyak. Nah kalau disalami semua ya sengkleh tangane lah ngoten to. Nah, ora disopo ya paling ya ngono tok mantuk-mantuk tok ngoten. Tapi karena kita semua diikat oleh hati, diikat oleh perasaan, diikat oleh kecintaan, yo mandek rene yo nyopo. Ngoten. Jadi hati ini sangat penting, tidak boleh dilupakan dalam melangkah menjalani kehidupan, dalam setiap tindakan kita. Apalagi sekarang di zaman masyarakat yang semuanya serba membingungkan. Sakniki ada banyak yang namanya disrupsi. Nopo to niku disrupsi? Perubahan dalam masyarakat kita yang bikin bingung. Sing salah kadang-kadang ketoke bener, sing bener ketoke salah. Nggih. Mengkudeta Gus Dur rasane kok dikudeta ngomongin. Lho piye to? Nek contoh-contohe nggih. Ora usah diomongne iku sapa. Wis padha ngerti kabeh. Tapi ngeten. Ora apa-apa nek arep bejuk terus ora apa-apa. Apa yang kita lakukan? Kita maafkan. Kita maafkan. Kita maafkan karena apa? Karena itu yang ditoladankan oleh Gus Dur. Tapi sambil kita ingatkan. Jadi kalau saya ditanya, Mbak itu pripun iku jerene rasane dikudeta. Ora apa-apa nek arep tetep bejuk, kalau mau tetap berbohong silahkan berbohong terus, akan saya maafkan. Cuma sebagai saudara saya mengingatkan, tolong fokus dulu pada kasus hukum yang sedang dihadapi. Itu. Tapi kewajiban kita memaafkan sesama saudara kita. Ngoten nggih? Nah itu. Nah, karena ini adalah toladannya Gus Dur, salah satu toladannya Gus Dur adalah memaafkan. Gus Dur itu jembar seperti samudra. Semua yang datang diterima. Yang namanya samudra itu mau kotoran, mau apa, air semuanya datang dari sungai-sungai, kali-kali mengalir ke lautan. Sampah yo metu ono bangke kewan yo melu kabeh ditompo, diterima semua. Dan malah yang dikembalikan adalah apa? Hasil laut, ikan untuk dimakan manusia, rumput laut untuk dikonsumsi dan lain sebagainya. Nah itulah. Nah kita harus jembar juga seperti itu, tapi tetap harus belajar dari kesalahan yang ada. Kalau manusianya tidak boleh dibenci, tapi kelakuannya harus dikoreksi. Manusianya harus dimaafkan, tetapi kelakuannya apalagi yang merugikan rakyat dan masyarakat harus diluruskan. Nah itu nggih sikap kita ya. Nggih, jangan benci. Kita doakan agar dibuka hatinya oleh Allah, memperoleh hidayah, sehingga ketika semua menjadi pemimpin-pemimpin masyarakat, hatinya betul-betul untuk masyarakat. Betul-betul posisi politiknya, jabatannya, kekuasaannya digunakan betul-betul untuk kepentingan masyarakat. Tantangan bangsa ini ke depan masih sangat besar. Indonesia ini dikatakan akan menjadi negara kekuatan ekonomi keempat terbesar di dunia tahun 2045 nanti. Tahun 2045 nanti mangke diprediksi oleh sebuah lembaga
namanya PricewaterhouseCoopers. Ya, bisa nerokno ora? Jerene barikade Gus Dur pinter basa Inggris kabeh. Oh, alah Pak. Ngerti nih cuma I love you. I love you full. Oke. Nah, tahun 2045 nanti Indonesia akan mencapai masa keemasan kita. Indonesia kekuatan ekonominya akan tumbuh. Oke. Kekuatan ekonominya akan tumbuh, masyarakatnya rata-rata penghasilannya itu sekitar 25.000 US dollars. Piro iku? Ora bakal iso ngitung kok. Wong bingung. Ya. Itu kira-kira nggih sekitar 350 juta rupiah per orang penghasilannya masyarakat. Allahumma amin. Seneng nggak kalau penghasilan seperti itu? Seneng. Tapi kira-kira nggih putu jenengan, Mbah? Putu niku, nggak apa-apa. Anak kita, cucu kita hidupnya akan lebih sejahtera. Lah kalau punya anak nanti sugih, punya uang banyak, bapaknya sama ibunya bisa dibelikan tiket untuk haji dan umroh. Senang. Nah, tapi 2045 kalau Indonesia mau mencapai masa keemasan, itu harus mampu meletakkan fondasi untuk perekonomian yang kuat. Ya, salah satunya adalah persiapan manusianya. Manusianya harus dibekali dengan kemampuan skill, kemampuan bekerja yang baik, sehingga bisa mencari kerja dengan pendapatan yang tinggi. Itu harus difasilitasi. Ini contohnya. Lalu kemudian negarane kudu aman, tentrem, supaya bisa sejahtera. Nggak ada konflik, nggak ada benturan di masyarakat, nggak ada polarisasi mergo siji nyoblos opo, ora kekancan maneh, ora ono iku. Nggih? Tidak ada lagi orang kemudian baku hantam, tukaran dewe sampai gelut fisik. Karena kalau sampai itu terjadi, negara kita tidak bisa membangun. Kalau sampai nggak bisa membangun, nggak bisa mencapai mimpi Indonesia emas. Anak ora sido sugih, bapake ambek ibuke ora sido lunga kaji. Lah ngoten. Nah, untuk mencegah konflik yang diajarkan Gus Dur adalah kita saling menghormati satu sama lainnya. Lah Gus Dur itu gak sembarangan. Sing jenenge melindungi kelompok non muslim. Lah apa toh? Mungkin pada bertanya seperti itu. Ya iki. Lah nek kabeh antara yang muslim sama non muslim tukaran, kira-kira negarane aman apa mboten? Jenengan bayangkan kalau di desa, teng kampung jenengan. Teng kampung jenengan antara penduduk daerah kulon nggih kalian etan tukaran terus. Mergo sing siji agamane Islam, siji agamane selain Islam. Tukaran terus, kira-kira toko-toko iso buka napa mboten? Warung-warung iso dodolan napa mboten? Mboten, wedi kabeh. Nah, untuk tingkat desa saja susah untuk ekonomi yang maju, apalagi kalau negaranya gontok-gontokan. Ini loh kenapa Gus Dur selalu mengajarkan kita untuk saling mengasihi satu sama lain, mengayomi satu sama lain walaupun berbeda keyakinan. Bukannya tanpa dasar, karena untuk menciptakan rasa aman dan nyaman. Dan langkah-langkahnya Gus Dur itu, dulu kan Gus Durnya pertama kali nyambangi teman-teman Nasrani, wah dihujat. Sekali-sekalinya nyambangi teman-teman Hindu dan Buddha, weh dilok-lok nih.
Tapi jenengan semerap boten sak menika, apa yang dilakukan Gus Dur itu malah dicontoh sama banyak negara lain di dunia. Saya sekitar 3 minggu yang lalu baru kembali, sebulan yang lalu baru kembali dari sebuah negara namanya Uni Emirat Arab. Di negara Uni Emirat Arab, negara Emirat Arab ini, okay, tiang-tiangnya nggak Arab sedanten. Damel bajunya baju tuk, baju dawa nih kalau baju gamis, kayak kita ngomongnya baju gamis. Okay. Nah, tapi di sana ada Kementerian Toleransi. Nah, sampai seperti itu. Karena untuk memastikan bahwa non-muslim yang ada di sana bisa beribadah dengan tenang. Loh, Gus Dur ini sudah 30 tahun yang lalu melakukan itu. Artinya kita sudah lebih dulu maju. Di sana baru dibentuk Kementerian Toleransi. Menterinya namanya Syekh Nahyan bin Nahyan. Saya kebetulan kenal beliau, itu pamannya presiden yang sekarang, Presiden Emirat. Loh, sing koyo ngene iki lho, negara-negara liya ini baru melakukan, kita sudah jauh lebih dahulu. Umat Islam Indonesia sudah lebih dahulu diajak Gus Dur untuk mengayomi sesama. Jadi umat Islam Indonesia ini sejatinya lebih hebat, sangat-sangat hebat. Ini contoh paling jelas ya, yang dilakukan oleh Gus Dur, yang kemudian ternyata menjadi tren dunia. Jadi jenengan ini boten kleru kalau punya kecintaan terhadap Gus Dur, karena apa yang dilakukan Gus Dur itu jauh ke depan. Okay? Semerap sakderenge kedaden. Bangsa kita membutuhkan itu. Nah, ke depan kita akan menghadapi pemilihan presiden. Pak Ganjar juga bukan orang yang jauh. Pak Ganjar juga punya kedekatan. Bolo-bolone Pak Ganjar ya bolone dhewe kene. Teman-teman sendiri semua. Pak Ganjar punya kedekatan secara nilai dan pikiran dengan kita semua, dengan saya pribadi. Jadi, detik ini kita akan terus melakukan komunikasi, ya, melakukan komunikasi, dan yang paling penting kita akan melakukan, saya pribadi akan terus melakukan riadoh spiritual untuk mendapatkan tuntunan dari Yang Maha Kuasa. Semoga Allah SWT selalu menuntun langkah kita, selalu menuntun hati kita agar bisa mendapat keputusan yang terbaik.